Terlebih lagi kalau membaca keterangan Tom Lembong itu, keterangan pemohon prinsipal, di sana dia menyampaikan bahwasannya tidak diberikan kesempatan untuk menghubungi pihak luar, menghubungi keluarga atau menghubungi advokatnya. Nah, itu kan bertentangan dengan pasal 56 KUHP. Kalau bertentangan kan harus ada mekanisme pengujian terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka tersebut. Ya, maka kalau mengacu pada prinsip Miranda Rules itu kan, meskipun dia sudah diputus, sekalipun putusannya juga inkrah, ketika ada pelanggaran prinsip Miranda Rules itu kemudian dibatalkan antara Miranda versus Arizona itu kan pengusaha. Majelis eksaminator, guru saya, Prof. Dr. Rusli Muhammad, kemudian Profesor Hanafi Amrani, dan Bapak Arif Setiawan, Wakil Rektor 3, yang saya hormati ada Pak Masyud, ada Pak Ari, teman-teman kolega, dosen di Fakultas Hukum UI, teman-teman LKBH, maupun para undangan yang hadir dalam acara eksaminasi putusan pra-peradilan atas nama Tom Lembong, ya, Thomas Trikasih Lembong. Sebelum saya masuk terkait dengan pendapat dari eksaminator atas putusan pra-peradilan tersebut, ada hal-hal yang perlu saya sampaikan bahwa dalam melakukan eksaminasi ini setidaknya ada beberapa prinsip eksaminator dalam mengeksaminasi putusan ini. Tadi sudah disinggung oleh moderator, ada prinsip-prinsip Miranda Rules, ada prinsip-prinsip kehati-hatian, ada kemudian terkait juga apakah terpenuhi dua alat bukti yang sah, termasuk juga apakah tersangka dalam proses pemeriksaan awalnya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyiapkan upaya-upaya pembelaan terhadap dirinya. Nah, ada setidaknya 4 isu hukum dalam eksaminasi yang saya tulis di sini. Yang pertama terkait apakah penetapan tersangka Tom Lembong atas sangkaan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor itu telah terpenuhi minimal 2 alat bukti yang sah. Yang kedua terkait dengan penetapan tersangka dengan sangkaan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor tanpa adanya hasil audit investigatif atau laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari instansi yang berwenang. Termasuk juga akan saya singgung terkait dengan hasil risalah ekspos dalam bukti T46 itu yang kemudian dalam pertimbangan hakim itu disebutkan memberikan petunjuk gitu ya. Dan selanjutnya legal isu yang terakhir itu terkait dengan SPDP dan terkait dengan kesempatan untuk dia memilih sendiri penasihat hukumnya. Nah, terkait dengan isu yang pertama, apakah penetapan tersangka Tom Lembong itu terpenuhi 2 alat bukti yang sah, kan seperti itu. Seperti kita ketahui bersama bahwa objek pra-peradilan sah tidaknya penetapan tersangka itu kan walaupun sebelum adanya putusan 21 tahun 2014 yang diputus pada tanggal 28 April 2015, sebelumnya sudah ada putusan-putusan pra-peradilan, di sana memberikan syarat bahwasannya dalam proses penetapan tersangka itu adanya minimal 2 alat bukti yang sah dan dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka.
Tetapi yang menarik sebetulnya di dalam putusan 21 2014 di sana juga, Mahkamah Konstitusi di samping dua syarat tadi juga menyatakan bahwa ketika penyidik dalam melakukan penyidikan itu melanggar prinsip-prinsip kehati-hatian, melanggar hak asasi manusia, itu juga bisa diuji dalam proses pra-peradilan. Ya. Termasuk dalam putusan 21 tahun 2014, kalau kita membaca pertimbangannya secara utuh, sebetulnya ada keinginan mahkamah itu bahwa pra-peradilan atau pranata pra-peradilan itu tidak hanya sekedar berbicara post factum atau tidak hanya berbicara dalam arti pemeriksaan formil. Karena kalau dalam arti pemeriksaan formil saja, maka begitu dihadirkan surat, selesai itu. Tetapi kan tidak hanya berhenti di situ sebetulnya, tidak hanya melihat dari sisi kuantitas saja. Tapi bagi eksaminator dalam melihat apakah adanya dua alat bukti itu sah, maka tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas saja, tapi juga dilihat sah secara prosedur mendapatkannya, dan juga sah secara kualitas atau setidak-tidaknya alat bukti itu ada relevansinya dengan perkara pidana atau pasal-pasal yang disangkakan terhadap tersangka. Nah, menariknya dalam kasus Tom Lembong ini, kalau kita hubungkan dengan konsep penyidikan dalam pasal 1 angka 2 KUHP, di sana disebutkan bahwa penyidikan itu kan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari, untuk mengumpulkan bukti. Nah, bukti ini dimaknai alat bukti atau barang bukti yang dari bukti itu membuat terang pidananya atau membuat terang tindak pidananya yang kemudian menemukan siapa tersangkanya atau pelakunya. Nah, eksaminator setelah membaca putusan pra-peradilan, putusan pra-peradilan dalam kasus Tom Lembong ini, karena pasal yang disangkakan itu adalah pasal 2 ayat 1, pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka menurut eksaminator, hasil audit investigatif atau laporan hasil penghitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka itu harusnya sebelum dilakukan penetapan tersangka itu harus sudah ada. Kalau itu tidak ada, karena kan ini kan konsep penyidikan dalam pasal 1 ayat 2 itu kan dari alat bukti itu membuat terang tindak pidana. Eksaminator berpendapat ketika tidak ada hasil audit, padahal sangkaannya pasal 2 atau pasal 3, maka belum cukup terang pidananya. Belum cukup terang pidananya. Padahal sesuai dengan konsep penyidikan itu, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus didasarkan pada alat bukti yang relevan, yang dari alat bukti itu membuat terang tindak pidana. Kalau sekarang ini kan pada saat putusan pra-peradilan ini diucapkan, hakim itu sendiri menyimpulkan bahwa penghitungan negara itu sedang dihitung gitu. Berarti kan belum jelas kerugiannya di mana kan gitu. Ya. Jadi betul apa yang disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh kuasa pemohon itu, Dr. Hairul Huda, bahwa penetapan tersangka tanpa adanya hasil audit investigatif atau laporan hasil penghitungan kerugian negara dari instansi yang berwenang, itu penetapan tersangkanya prematur. Jadi kalau dilihat konsep penyidikan, berarti belum terang nih tindak pidananya. Karena yang disangkakan kan pasal 2, pasal 3. Sama seperti misalnya terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan, katakan saja. Maka bagaimana untuk membuat terang tindak pidana tersebut? Maka kan harus ada alat bukti yang menunjukkan sudah terjadi akibat. Akibatnya sudah terjadi, mati orang. Dalam kasus tipikor berarti kan sudah ada nih kerugiannya timbul. Dan
Dan itu kan relevan sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 25 tahun 2016 yang menyatakan bahwa kerugian negara itu harus dimaknai, harus dipahami sebagai kerugian yang nyata atau pasti jumlahnya. Artinya harus bersifat actual loss, tidak bisa kemudian perkiraan-perkiraan, tidak bisa. Maka agak kontradiksi pertimbangan hakim itu kalau dibaca dalam halaman 164, 165. Di sana kan hakim itu berupaya mencari pembenaran bahwasanya tidak perlu ada audit terlebih dahulu dengan dasar menampilkan di situ ada putusan Mahkamah Konstitusi, ada 4 itu putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2006, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 tahun 2012, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 44 tahun 2013, dan yang terakhir menggunakan putusan 25 tahun 2016. Nah, dari 4 putusan itu kan sebetulnya kalau kita berbicara putusan 25 itu kan sudah menjadi delik material, sementara 3 putusan sebelumnya itu konsepsi kerugian negara itu masih dikonsepkan sebagai delik formil kan gitu. Kalau delik dikonsepsikan sebagai delik formil maka kan masih suatu perkiraan, ya tidak perlu ada audit terlebih dahulu. Tapi kan sejak tahun 2016 ya harusnya taat dengan konsepsi bahwa kerugian negara itu sebagai delik material. Jadi terkait dengan isu hukum yang pertama tadi, eksaminator berpendapat bahwa penetapan tersangka atau melembong yang disangkakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 itu prematur dan harus dinyatakan tidak sah. Terlebih lagi, kalau ini agak ekstrim juga nih, eksaminator menyatakan di sini mengatakan bahwa dari semua alat bukti yang diajukan termohon, baik alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, maupun bukti petunjuk, bukti elektronik, kalau membaca dari putusan itu, tidak ada satupun yang menyatakan berapa jumlah real kerugian negara yang pasti itu. Karena kalau ingin menetapkan seseorang sebagai tersangka kan setidaknya alat bukti itu harus bisa memenuhi rumusan delik, harus bisa memenuhi kesemua rumusan delik pasal 2 atau pasal 3. Lah kalau tidak ada kan berarti rumusan delik akibat ini kan berarti masih samar-samar nih. Padahal konsep penyidikan tadi kan harus terang. Tindak pidananya harus terang dari alat bukti sehingga orang ditetapkan sebagai tersangka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menarik juga ini, hakim itu mendasarkan ada bukti T46 dan T47. T46 itu berupa hasil risalah, tepatnya risalah atau berita acara, risalah hasil ekspos penyidik. Itu tahun 2023 sepertinya, Oktober atau November 2023, itu T46. Kemudian ada bukti P7, surat tugas penunjukan kepada auditor untuk menghitung kerugian negara, itu setahun kemudian. Yang menjadi penekanan di sini oleh saya bahwa bukti P6 berupa risalah hasil ekspos itu tidak bisa dijadikan dasar sebagai alat bukti surat yang sah untuk menentukan bahwa telah ada kerugian negara yang nyata dan pasti. Hasil risalah ekspos itu kan sebetulnya kalau kita membaca dalam peraturan Jaksa Agung itu tahun 2010 tentang tata kelola penanganan perkara
tindak pidana khusus, di sana kan disebutkan ekspos itu kan paparan yang dilakukan pada tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan seterusnya untuk memastikan bahwa penanganan secara teknis itu sudah dilakukan dan sebagai dasar pengambilan putusan oleh pimpinan. Jadi risalah hasil ekspos itu hanya memastikan proses penyidikan sudah dilakukan secara betul. Proses pengawasan sudah dilakukan oleh penyidik, dan itu bagian dari internal, kepentingan internal penyidik. Tidak kemudian dijadikan dasar untuk menentukan telah adanya kerugian negara yang bersifat nyata atau pasti jumlahnya. Jadi menurut eksaminator, pertimbangan hakim dalam halaman 164-65 yang menyatakan hasil ekspos itu sebagai bukti petunjuk adanya kerugian negara itu menurut eksaminator tidak tepat. Masih ada waktu, Pak Rizky? 2 menit. Oh ya. Oke. Selanjutnya terkait dengan yang menarik itu sebetulnya hak tersangka dihubungkan dengan prinsip Miranda Rules. Kemudian dia diperiksa sebagai saksi. Setelah diperiksa sebagai saksi, mungkin mereka gelar 3 jam kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa. Nah, proses pemeriksaan tersangka yang seketika itu pada hari yang sama tanpa adanya panggilan sebagai tersangka, menurut eksaminator itu juga mengurangi hak tersangka, mengurangi kesempatan tersangka untuk mempersiapkan pembelaan dia. Kenapa sih harus buru-buru langsung diperiksa sebagai pemeriksaan tersangka gitu? Ya, ini prinsip kehati-hatian tadi. Idealnya kan tersangka dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka, sehingga tersangka tahu kalau dia dipanggil sebagai tersangka, dia mempersiapkan kebutuhan dia dalam rangka pembelaannya, menyiapkan advokatnya sendiri, menyiapkan mungkin dokumen-dokumen terkait, ya. Tapi kalau seolah-olah dipanggil dulu sebagai tersangka, habis itu nanti kita periksa sebagai tersangka, lawyernya kan dia tidak sempat memberikan pendampingan oleh lawyer yang dia pilih pada saat pemeriksaan yang pertama, ya. Terlebih lagi kalau membaca keterangan Tom Lembong itu, keterangan pemohon prinsipal, di sana dia menyampaikan bahwasannya tidak diberikan kesempatan untuk menghubungi pihak luar, menghubungi keluarga atau menghubungi advokatnya. Nah, itu kan bertentangan dengan pasal 56 KUHP. Ya. Kalau bertentangan kan harus ada mekanisme pengujian terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersangka tersebut. Ya, maka kalau mengacu pada prinsip Miranda Rules itu kan, meskipun dia sudah diputus, sekalipun putusannya sudah inkrah, ketika ada pelanggaran prinsip Miranda Rules itu kemudian dibatalkan semua itu. Antara Miranda versus Arizona itu kan, pemerintahan Arizona. Jadi menurut saya terakhir terkait dengan pemeriksaan terhadap tersangka di awal itu bertentangan dengan pasal 54, 55, 56, 57 KUHP, ya, yang itu diadopsi juga kan oleh yang itu merupakan mengadopsi prinsip-prinsip dari Miranda Rules. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik tadi beberapa hal di highlight bahwa karena pasal sangkaannya ini adalah delik material, maka menegaskan bahwa yang namanya pemeriksaan pra-peradilan itu tidak hanya seperti kita lihat di dalam konsep pembuktian dalam perkara perdata, yang prinsipnya adalah preponderance of the evidence.
sepanjang buktinya lengkap bisa diputuskan. Tapi lebih jauh, eksaminator mengatakan alat bukti yang diajukan itu harus menunjukkan terhadap pemenuhan delik-delik apa gitu. Maksud saya adalah unsur-unsur dalam tindak pidana tertentu yang disangkakan oleh penyidik kepada tersangka. Di dalam pasal 2, pasal 3 sebagai pasal sangkaan terhadap pemohon, eksaminator yang pertama mengatakan tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan adanya kerugian negara, gitu ya. Padahal pergeseran delik pasal 2, pasal 3 ini sekarang sudah masuk pada menjadi delik material, gitu. Nah, dan tadi juga telah di-highlight oleh eksaminator yang pertama bahwa ada proses yang dilakukan oleh penyidik pada tanggal 29 Oktober di mana pemohon diperiksa untuk pertama kali menjadi saksi. Lalu tidak lama kemudian diperiksa kembali dengan terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini saya kira di dalam praktek menjadi satu presiden yang saya kira seperti Pak Ham ya, Pak Arianto seperti maupun Pak Atko selaku advokat yang selama ini mendampingi beberapa perkara baik di penyidikan itu sudah kenyang dengan praktek-praktek koboi semacam itu ya.